Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 kelas C akan membawakan presentasi mata kuliah ilmu peternakan dengan judul manajemen peternakan kambing Borka dengan dosen mata pengampu Dr. Hewan Jokorda Sari Nindya MP, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Next slide. Kami akan memperkenalkan anggota kelompok 1 kelas C. Yang pertama adalah Komang Ayu Triana 155, Safira Hadi Putri dengan NIM, Iqbal Bayu Samudra dengan NIM 20076, Suryo Yusgianto dengan NIM 20077, Inengah Rai Bismayana dengan NIM 20079, Niputu Anggita Indrayani dengan NIM 20080, Imade Indra Palaguna dengan NIM 20081. Next slide. Ya, apa aja sih yang dibahas dalam presentasi kali ini? Yang pertama ada budidaya ternak kambing secara umum. Yang kedua ada kambing Borka secara umum. Yang ketiga keunggulan kambing Borka. Dan yang keempat manajemen ternak kambing Borka yang akan dibahas selanjutnya oleh rekan saya. Next slide. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Budidaya ternak kambing adalah suatu kegiatan pengembangan beberapa jenis ternak kambing yang nantinya akan dijual dan dimanfaatkan daging serta susunya. Ternak kambing digolongkan menjadi 2, yaitu kambing potong atau penghasil daging dan kambing biguna atau penghasil daging dan susu. Next. Berdasarkan tujuan pemeliharaan, ternak kambing digolongkan menjadi 2, yaitu kambing untuk pembibitan dan kambing untuk penggemukan. Kambing untuk pembibitan adalah bertujuan untuk menghasilkan kambing dengan kualitas bibit. Namun, pembibitan ini jarang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan pada saat proses pemeliharaan kambing ini diperlukan perlakuan serta persyaratan yang khusus mulai dari kualitas induk dan pejantan yang bagus, proses seleksi anak, serta tata cara kawin yang harus memperhatikan silsilah yang baik. Sedangkan kambing untuk penggemukan adalah bertujuan mengemukkan tubuh kambing untuk meningkatkan daya jual. Pengemukan biasanya dilakukan pada saat menjelang hari raya, yaitu untuk hewan kurban. Di luar momen tersebut, pengemukan kambing jarang dilakukan kecuali peternak telah memiliki pasar tetap untuk memasarkan kambing tersebut. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Suryo Yusgianto dengan NIM akhir 077. Di sini saya akan menjelaskan sedikit secara umum mengenai kambing jenis Borka. Seperti yang kita tahu, kambing Borka ini merupakan jenis kambing hasil persilangan antara kambing bor dengan kambing kacang atau kambing lokal. Nah, kambing bor sendiri ini dia berasal dari Afrika Selatan dan sudah sangat terkenal keunggulannya sebagai kambing dengan tipe pedaging yang sangat baik. Kemudian kambing bor ini juga memiliki laju pertumbuhan yang sangat cepat. Ini terbukti dalam hal kambing pejantan bor dewasa ini dapat mencapai bobot antara 100 sampai 120 kg. Dengan berat pada sapi sekitar 120 hari itu dapat mencapai 29 kg. Nah, kemudian rata-rata laju pertambahan kambing jenis Borka ini dapat mencapai 3,9 sampai 4 kg dengan laju pertambahan harian itu sekitar 203 sampai 245 gram. Sementara dengan kambing kacang atau kambing lokal ini dikenal sebagai kambing jenis pedaging yang memiliki unggulan itu yang dilihat dari
reproduktivitasnya yang sangat tinggi. Nah, oleh karena itu persilangan kedua kambing ini sangat menghasilkan kambing burka antara dari jenis kambing bur dan kambing kacang yang memiliki unggulan, di mana kambing bur ini dia memiliki keunggulan yaitu laju pertumbuhan yang sangat cepat, dan juga kambing kacang atau kambing lokal yang memiliki keunggulan yaitu reproduktivitas yang tinggi atau berkembang biaknya sangat cepat. Nah, persilangan kedua jenis kambing ini dilakukan oleh tim inventor dari Loka Penelitian Kambing Potong, Puslitbangnak, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian di daerah Sumatera Utara. Nah, persilangan antara kambing bur dan kambing lokal ini dia menghasilkan gabungan tadi antara potensi reproduksi dengan kapasitas bobot tubuhnya. Nah, reproduksivitasnya ini yang tinggi itu berasal dari kambing kacang, sementara bobot tubuh dan laju pertumbuhan yang tinggi itu merupakan sifat yang diturunkan oleh kambing jenis bur. Nah, selanjutnya di mana di sini ada persilangan kambing bur dan kambing kacang. Nah, persilangan ini dilakukan antara kambing jantan bur dengan induk betina kambing kacang yang disilangkan F1, yang selanjutnya akan menghasilkan kambing jenis burka yang akan diseleksi berdasarkan kriteria seleksi yang meliputi bobot lahir, bobot sapi, dan bobot di umur 8-10 bulan. Nah, pembentukan kambing burka ini dapat dilakukan melalui perkawinan sesama burka atau istilah lainnya itu intersmating. Dengan pejantan dan betina burka yang dikawinkan ini adalah kelompok-kelompok yang lolos seleksi pada tahap pra dan lepas sapi. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Bisma dengan NIM akhir 079. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kambing borka. Ciri-ciri yang pertama, kambing borka secara umum memiliki kombinasi warna putih, coklat, dan hitam, di mana bagian kepala sampai dengan leher berwarna coklat atau hitam dengan ciri khas warna putih memanjang dari antara kedua tanduk sampai dengan hidung. Selanjutnya, secara umum juga badan dan kaki serta ekor didominasi dengan warna putih, seperti yang terlihat pada gambar. Baik, next slide. Keunggulan pada kambing borka. Yang pertama, kambing borka mempunyai pertumbuhan yang sangat cepat, di mana rataan bobot lahir sekitar 2,2 sampai 2,8 kg, dan pada umur 12 sampai 18 bulan bisa mencapai bobot 26 hingga 36 kg. Bobot hidup penjantan bor dewasa yang terseleksi dengan baik dapat mencapai antara 100 hingga 120 kg. Lalu yang kedua ada reproduktivitas kambing borka yang tinggi. Reproduktivitas yang tinggi ini di mana kambing borka dapat melahirkan anak 3 kali dalam 2 tahun dengan jumlah anak 1-2 ekor pada setiap kelahiran per induk. Selanjutnya dapat dipelihara dengan input sedang dan mampu beradaptasi dengan kondisi tropis basah pada daerah dataran rendah. Yang terakhir, dagingnya lebih empuk daripada kambing kacang dan kandungan lemaknya lebih sedikit, di mana tentunya lebih rendah kolesterol dibanding jenis kambing yang lain. Untuk next slide dilanjutkan oleh teman saya. Saya Iqbal Belsumudra dengan NIM 20076. Manajemen berternak kambing borka. Di sini akan membahas pemilihan bibit, kandang, mengatur perkawinan anak kambing yang baru lahir, perawatan anak kambing yang baru lahir, pemberian pakan dan kesehatan kambing borka. Next slide. Ya, pemilihan bibit. Pemilihan bibit sendiri ini bertujuan untuk kedepannya agar
harga jual dari kambing Borka ini mendapat harga yang tinggi. Untuk jantannya sendiri, yang pertama yang harus diperhatikan adalah kondisi tubuh yang harus sehat. Terus berumur sekitar 12-18 bulan. Tubuh besar dengan berat yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi, sekitar 26-36 kg. Bulunya harus bersih, kaki lurus dan tidak cacat, penampilan gagah, aktif dan nafsu kawin yang tinggi, mudah ereksi, dan yang terakhir adalah buah zakar yang normal. Selanjutnya adalah yang betina. Yang betina kondisi tubuhnya juga harus sehat, berumur sekitar 8-12 bulan. Tidak terlalu gemuk seperti yang dikatakan oleh teman saya tadi, sekitar 15-26 kg. Bulu bersih, alat kelamin normal, mempunyai sifat keibuan, dan yang terakhir adalah ambing yang normal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next slide. Baik, selanjutnya ada kandang. Untuk syarat kandang, kandang diusahakan menghadap ke timur. Bahan yang digunakan harus kuat. Kandang dibuat seperti panggung dan beratap dengan tempat untuk pakan dan minum. Dinding kandang harus mempunyai ventilasi. Dan kandang ini berguna agar memudahkan dalam pengawasan terhadap kambing yang sakit atau sedang dalam masa kebuntingan. Memudahkan dalam memberi pakan dan menjaga keamanan ternak kambing. Next slide. Adapun ukuran kandang. Ukuran kandang untuk anak lepas sapi yaitu 1 kali 1,2 meter per 2 ekor. Untuk jantan dewasa 1,2 kali 1,2 meter per ekor. Untuk betina dewasa 1 kali 1,2 meter per ekor. Dan untuk anak induk dan anak 1,5 kali 1,5 meter per induk dan 2 anak. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira Adiputri dengan NIM akhir 075. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengatur perkawinan pada kambing Burka. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya, pembentukan awal untuk memperoleh kambing Burka ini adalah dengan melakukan perkawinan silang antara kambing bur dan kambing kacang, yang diharapkan menghasilkan anakan kombinasi yang cukup optimal. Kemudian tahap selanjutnya itu dilakukan dengan melakukan perkawinan pada sesama jenis kambing Burka yang penjantan maupun betinanya itu telah lolos tahap pemilihan atau seleksi. Jadi perkawinan ini dapat dilakukan pada kambing yang sudah termasuk dewasa kelamin. Pada umumnya, kambing Burka ini termasuk dewasa kelamin di umur 6-8 bulan. Umur tersebut dapat dilihat dari giginya. Dan kambing betina akan dikawinkan pertama kali pada umur 10-12 bulan, sedangkan pejantan pada umur lebih dari 1 tahun. Waktu yang baik untuk mengawinkan adalah 12-18 jam setelah birahi, dan sebaiknya pejantan dan betina ini diletakkan di dalam satu kandang. Dalam mengatur perkawinan, perlu diperhatikan untuk menghindarkan terjadinya perkawinan sedarah atau antar saudara, anak dengan bapak, dan induk dengan anak karena diduga perkawinan sedarah ini dapat merusak keturunan secara genetik. Selain itu dapat menyebabkan ternak mudah sakit, ukuran badan yang kecil, dan kemampuan beranak yang menurun. Berikut merupakan tanda-tanda birahi pada kambing betina, yaitu gelisah, alat kelamin bagian luar yang bengkak, basah, merah, dan hangat, ekor yang digerak-gerakan, diam apabila dinaiki pejantan, dan nafsu makan yang berkurang. Lama birahi pada umumnya adalah sekitar 30 jam, sedangkan siklus birahi sekitar 17 hari. Selanjutnya. Yang selanjutnya ini adalah perawatan anak kambing yang baru lahir. Jadi anak kambing yang baru lahir ini memerlukan penanganan dan perawatan khusus agar tumbuh sehat, karena jika tidak hati-hati anak kambing dapat mudah terserang penyakit dan bahkan mati. Pada saat baru dilahirkan, anak kambing ini perlu dipisahkan dari kambing dewasa lainnya, karena kondisinya yang masih lemah dan dikhawatirkan dapat terinjak. Namun anak kambing harus tetap berada satu kandang dengan induknya untuk melatih kemampuan induk menjaga dan merawat anaknya. Dibutuhkan tempat yang hangat dan kering dan lantai kandang yang dibuat senyaman mungkin, misalnya diberikan alas. Kemudian perlu dipastikan pula lendir-lendir dan cairan yang ada di mulut anak kambing, di mulut dan hidung anak kambing ini telah dibersihkan. Kemudian dalam hal menyusui, apabila induk tidak mau menyusui, maka dekatkan induk pada anaknya sehingga anak kambing dapat menyusu.
Jika induk tetap tidak mau menyusui, anak kambing dapat diberikan susu buatan yang terbuat dari susu bubuk putih, gula 1 sendok teh, 1 butir telur ayam, dan air matang. Susu tersebut diberikan 2 kali sehari sampai induk mau menyusui, dan kira-kira kambing ini akan menyusui selama 2,5 hingga 3 bulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya nama saya Indra Palaguna dengan NIM akhir 081. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberian pakan. Pakan kambing secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu pakan hijauan dan konsentrat. Pakan hijauan dapat berupa rumput alam, rumput yang dibudidayakan, dan atau daun kacang-kacangan. Sedangkan pada pakan konsentrat dapat berupa dedak padi. Pemberian pakan kambing burka dapat dibagi kebutuhan pakan hijauan diberikan 10% dari berat badan, sedangkan pakan konsentrat diberikan sebanyak 0,5 kg dengan pemberian pakan sebanyak 3 kali dalam sehari. Selain pemberian pakan penghijauan dan konsentrat, ada pakan tambahan yaitu mineral. Mineral ini dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan dan menjaga kondisi tubuh supaya tetap sehat. Contoh mineral yaitu ada garam dapur. Next. Selanjutnya ada kesehatan kambing burka. Yaitu yang pertama, ada penyakit cacingan disebabkan oleh cacing giling, pipih, dan cacing pita. Gejala dari penyakit cacingan ini yaitu yang ada kambing semakin kurus, bulu berdiri dan kusam, nafsu makan berkurang, kambing terlihat pucat, dan kotoran lembek seperti mencret. Pencegahan dari penyakit cacing ini dapat dilakukan dengan cara menjaga kandang tetap bersih dan kering, membuang kotoran, sampah, dan sisa pakan jauh dari lokasi kandang atau dibuat kompos. Jangan mengembalakan kambing pada pagi hari dan pada suatu area usahakan berpindah-pindah. Yang kedua ada penyakit kudis atau skabies yang disebut kulit atau Sarcoides sp. Gejalanya itu ada kulit merah dan menebal, gatal dan gelisah, sering menggaruk-garukkan kulit yang infeksi pada dinding kandang, dan bulu rontok. Penyakit ini dapat dicegah dengan cara menyalurkan kambing sakit dengan kambing sehat, karena penyakit ini bersifat menular. Membersihkan kandang setiap hari lebih baik jika menggunakan sabun atau zat pembersih, dan mencuci tangan sebelum dan sesudah sentuhan dengan kambing. Selanjutnya ada penyakit diare yang disebabkan oleh pakan berjamur atau terlalu mudah bakteri, virus, dan protozoa. Gejala dari diare ini yaitu ada kotoran encer dan warna terang sampai hijau kekuningan, kambing lemas, bila dibiarkan dapat menyebabkan kematian, bulu-bulu sekitar dubur kotor akibat kotoran yang terlalu encer. Pencegahan dari penyakit diare ini dapat dilakukan dengan cara menghindari pemberian pakan yang menyebabkan diare dan menjaga kebersihan kandang. Penyakit selanjutnya yaitu ada keracunan yang disebabkan oleh tanaman beracau, tanaman tercemar pestisida. Gejala dari keracunan ini yaitu mulut berbusa, kejang-kejang, muka memerah dan bengkak, diare berdarah, dan kematian mendadak. Pencegahan dari keracunan ini dengan cara jangan mengembalakan kambing di tempat yang banyak tanaman beracun atau tanaman yang sudah di pestisida, dan menjauhkan kambing dari sawah atau ladang yang sedang dipupukkan atau disemprot pestisida lainnya. Terakhir ada kembung perut yang disebabkan oleh gas yang ditimbulkan oleh makanan atau rumput muda. Gejala dari
kembung perut ini, ada perut sebelah kiri membesar, napas cepat dan tidak mau makan. Pencegahan dari kembung perut ini ada dengan cara tidak memberi rumput muda kepada kambing burka. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, itu dia presentasi dari kami tentang manajemen peternakan kambing burka. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kami dan teman-teman sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua.